Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil proposal farmakoekonomi kami dalam berbentuk vlog hari ini, yaitu dengan berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Antibiotik pada Pasien Pneumonia di RSUD Kabupaten Mempawah tahun 2022. Yang mana anggota kelompok terdiri dari saya sendiri, Zulani Azahra, sebagai moderator hari ini, Heni Rosidah, Ikra Mausna, Rizkina, Srinur Islamiati, Wahyuni, dan juga Welly Junifer. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Heni Rosidah. Baiklah, terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan proposal farmakoekonomi. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pneumonia merupakan penyakit yang menjadi masalah di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Pneumonia merupakan inflamasi yang mengenai jaringan parenkim paru. Sebagian besar disebabkan oleh mikroorganisme, virus, atau bakteri, dan sebagian kecil disebabkan oleh hal ini, aspirasi, radiasi, dan lain-lain. Prevalensi pneumonia di Indonesia mencapai 4%. Berdasarkan laporan kinerja Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2019, cakupan pneumonia pada tahun 2019 berjumlah 1.698 kasus atau 36%. Dari perkiraan sebanyak 5.388 kasus. Hal ini dapat dikarenakan target cakupan yang kecil, yaitu 20%. Cakupan pneumonia yang tertinggi ditemukan di Kabupaten Mempawah, yaitu sebesar 20,95%. Disusul Kota Pontianak sebesar 17,98%, Kuburaya dengan jumlah cakupan 19,65%. Berdasarkan penelitian dari Rumah Sakit Umum Daerah Rubini Mempawah pada tahun 2012, terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, penderita pneumonia di ruang rawat inap sebanyak 62,7%. Analisis efektivitas biaya atau SEA merupakan suatu metode farmakoekonomi yang digunakan untuk memilih dan menilai intervensi yang paling efektif biaya pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama. Pada AEP dilakukan pendekatan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan membandingkan biaya dari 2 atau lebih jenis obat atau kelompok obat. Di Indonesia, biaya yang terkait dengan pengobatan pneumonia terhitung tinggi, yakni berkisar antara 254 sampai 1.208 USD. Hasil dari SEA digambarkan sebagai resiko baik dengan ASER atau sebagai ISER, sehingga dengan adanya kajian literatur review ini dapat diketahui terapi antibiotik untuk pneumonia yang paling efektif biaya untuk pasien. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana efektivitas biaya penggunaan antibiotik dengan metode penentuan nilai pada penggunaan ASER terhadap pasien pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2022. Untuk tujuan penelitian di sini untuk mengetahui efektivitas biaya penggunaan antibiotik dengan penentuan nilai pada penggunaan ASER terhadap pasien pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2022. Untuk manfaat penelitian di sini memberikan informasi mengenai efektivitas biaya penggunaan antibiotik pada pasien pneumonia sehingga pengalokasian dana tepat untuk pasien pneumonia di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mempawah tahun 2022 dapat menjadikan bahan perbandingan dan pelengkap untuk penelitian selanjutnya, serta dapat menambah referensi tentang evaluasi ekonomi, terutama pada metode analisis efektivitas biaya atau SEA. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan teman saya, Ikra Mahusna. Selanjutnya yaitu bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang akan membahas mengenai analisis farmakoekonomi dan pneumonia. Untuk analisis farmakoekonomi ini telah ditetapkan sebagai deskripsi dan analisis biaya terapi obat untuk sistem kesehatan dan sosial. Penelitian farmakoekonomi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, membandingkan biaya, resiko, serta manfaat dari program,
layanan, atau terapi dan menentukan alternatif yang menghasilkan outcome perawatan kesehatan yang terbaik untuk sumber investasi. Untuk manfaat farmakoekonomi dalam dunia kesehatan ini dapat membantu kita untuk membandingkan obat yang berbeda untuk pengobatan pada kondisi yang sama. Selain itu juga dapat membandingkan pengobatan yang berbeda pada kondisi yang berbeda. Sehingga pemerintah dapat mengalokasikan dana dan sumber daya untuk obat-obat yang benar-benar efektif. Untuk metode analisis farmakoekonomi ini dipisahkan menjadi dua bagian yang berbeda, yaitu teknik evaluasi ekonomi dan kemanusiaan. Metode ini telah digunakan dalam berbagai bidang dan sedang diterapkan untuk sistem kesehatan. Untuk teknik evaluasi ekonomi yang digunakan ada 4 metode, yaitu cost-benefit analysis, cost effectiveness analysis, cost minimization analysis, dan cost utility analysis. Untuk proposal farmakoekonomi ini menggunakan metode yaitu cost effectiveness analysis. Selanjutnya itu ada pneumonia, yang mana merupakan inflamasi yang mengenai jaringan parenkim paru. Sebagian besar disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus atau bakteri, dan sebagian kecil disebabkan oleh hal lain seperti aspirasi, radiasi, dan lain-lain. Untuk etiologi pneumonia ini dapat disebabkan oleh bakteri, virus, jamur, maupun mikoplasma. Namun lebih sering disebabkan oleh bakteri maupun virus. Adapun bakteri, virus, jamur, dan mikoplasma tersebut yang menyebabkan pneumonia adalah seperti pneumonia yang disebabkan oleh bakteri yaitu Streptococcus pneumonia, pneumonia oleh virus yaitu adenovirus, virus Coxsackie, dan respiratory syncytial virus. Untuk faktor resiko pneumonia ini diantaranya yaitu seperti berusia lebih dari 65 tahun, tinggal di rumah perawatan tertentu seperti panti jompo, alkoholismus, kebiasaan merokok juga mengganggu transport mukosiliar dan sistem pertahanan seluler dan humoral. Keadaan kemungkinan terjadinya aspirasi misalnya seperti kesadaran, penderita yang sedang diintubasi, dan adanya penyakit-penyakit penyerta seperti penyakit PPOK, kardiovaskular, DM atau diabetes mellitus, serta gangguan neurologis. Untuk manifestasi klinis pneumonia ini yaitu pada pemeriksaan fisik tampak pernapasan pasien cepat atau takipnea, denyut jantung cepat atau takikardi, retraksi, dan biasanya terjadi perubahan angka hitung leukosit. Adapun pemeriksaan penunjang yang biasanya dilakukan pada pasien pneumonia yaitu fototoraks, merupakan pemeriksaan penunjang utama untuk menegakkan diagnosis. Gambaran radiologis dapat berupa infiltrat sampai konsolidasi. Baiklah, selanjutnya terkait pneumonia ini akan dilanjutkan oleh Rizkina. Baiklah, selanjutnya yaitu bakteri penyebab pneumonia, yaitu bakteri yang merupakan penyebab terserangnya pneumonia pada semua rentang usia dan kondisi adalah Streptococcus pneumonia. Bakteri lain yang sering menjadi penyebab pneumonia adalah M. pneumonia, Legionella, dan C. pneumonia, yang disebut sebagai bakteri atipikal yang merupakan penyebab pneumonia pada pasien risiko tinggi seperti pasien lansia dan penyakit kronis adalah Legionella pneumophila. Adapun jenis pneumonia-nya yaitu yang pertama pneumonia community, pneumonia nosokomial, pneumonia pada immunocompromised host, dan pneumonia aspirasi. Adapun penata laksanaan pneumonia pasien rawat jalan, yang pertama, jika pasien sebelumnya sehat dan tidak menerima terapi antibiotik dalam 3 bulan terakhir, direkomendasikan makrolida, yaitu rekomendasi kuat level 1 evidence atau doxycycline, rekomendasi lemah level 3 evidence. Yang kedua, jika ada penyakit komorbid, penyakit kronis paru-paru, hati, jantung, dan ginjal, diabetes mellitus, alkoholis, kanker, asplenia, penyakit imunosupresi, penggunaan obat imunosupresi, penggunaan antibiotik dalam 3 bulan terakhir, direkomendasikan respiratory fluoroquinolone, yaitu moxifloxacin, gemifloxacin, atau levofloxacin dalam 750 mg.
Rekomendasi kuat level 1 evidence atau beta-lactam dikombinasi dengan makrolida, yaitu rekomendasi kuat level 1 evidence. Yang ketiga, jika pasien berada di daerah dengan resistensi makrolida tinggi dan tanpa penyakit komorbid, direkomendasikan pilihan terapi nomor 2, yaitu rekomendasi sedang level 3 evidence. Selanjutnya yaitu adapun tinjauan antibiotik empiris ceftriaxone dan cefotaxime. Yang pertama, cefotaxime merupakan antibiotik golongan cephalosporin generasi ketiga. Antibiotik ini resisten terhadap banyak bakteri beta-lactamase dan memiliki aktivitas yang baik dalam melawan banyak bakteri aerob gram positif dan gram negatif. Efek sampingnya yaitu yang pertama, gastrointestinal 1-10%, diare, mual, muntah, kolitis. Selanjutnya yaitu dermatologi pada ruang kulit, pruritus, dan lokal nyeri pada tempat injeksi. Dosisnya yaitu 1 gram tiap 12 jam, dapat ditingkatkan sampai 6 gram per hari dibagi dalam dosis setiap 8 jam pemberian melalui injeksi intravena, injeksi intramuskular atau intravena infus. Penggunaan cefotaxime adalah 5-7 hari. Ceftriaxone merupakan antibiotik golongan cephalosporin generasi ketiga. Antibiotik ini memiliki aktivitas yang sangat kuat untuk melawan bakteri gram negatif dan gram positif, dan beberapa bakteri anaerob lain, termasuk Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, dan Pseudomonas. Lokalnya lebih kecil dari 10%, indurasi dan hangat. Gastrointestinal 3%, diare. Hematologi 6%, eosinofilia 5%, trombositosis. Hepatik 3%, peningkatan transminase dengan dosis 1-2 gram per hari pada infeksi berat, 2-4 gram per hari dalam dosis tunggal pemberian melalui injeksi intravena, injeksi intramuskular atau intravena infus. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sri Nur Islamiati. Baik, selanjutnya masuk ke bab 3 yaitu metode. Yang pertama ada rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan observasional dengan pengumpulan data secara retrospektif dan menggunakan metode CA. Penelitian observasional adalah penelitian yang dilakukan tanpa melakukan intervensi terhadap subjek penelitian atau masyarakat, yang diarahkan untuk menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Sedangkan retrospektif ialah penelitian di mana pengambilan data variabel akibat atau defenden dilakukan terlebih dahulu, kemudian baru diukur variabel sebab yang telah terjadi pada waktu yang lalu. Misalnya setahun yang lalu. Penelitian ini untuk mengetahui nilai ASER pada penggunaan antibiotik yang paling hemat biaya pada penderita pneumonia di Rumah Sakit Kota Mempawah tahun 2022 dengan menggunakan metode CA. Kemudian waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini berlokasi di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah dan waktu penelitian dimulai bulan September sampai dengan bulan November tahun 2022 dengan pengambilan data berdasarkan data Rumah Sakit Kabupaten Mempawah di bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juli 2022. Baik, sekian dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wahyuni. Baiklah, saya Wahyuni, saya akan melanjutkan. Di sini ada populasi dan sampel, di mana populasi ini diambil pasien yang didiagnosa pneumonia dirawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah pada periode 2022. Dan ada sampel pada pasien pneumonia yang sedang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah sebanyak 30 orang.
Untuk pengambilan sampel berdasarkan jumlah kasus pasien pneumonia selama tahun 2022 yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Berikut ini adalah metode pengambilan sampel, di mana metode penelitian ini menggunakan deskriptif dengan rancangan cross-sectional study. Data diambil secara retrospektif yang memenuhi kriteria eksklusi dan inklusi. Total biaya yang dihitung ialah biaya antibiotik, biaya rawat inap, biaya laboratorium, dan biaya obat lain. Efektivitas terapi dilihat lamanya pasien dirawat dan dinyatakan sembuh. Efektivitas pengobatan dianalisis menggunakan ASER atau Average Cost Effectiveness Ratio yang dihitung berdasarkan rasio biaya dan persen outcome klinis pada kelompok cefotaxime dan ceftriaxone. Untuk kriteria alternatifnya dilakukan untuk penilaian perbandingan antara kriteria satu dengan yang lainnya. Seperti kriteria ini berdasarkan biaya tindakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2022. Dan untuk kriteria inklusi dan eksklusinya, untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah pada periode 2022 yang mendapatkan terapi antibiotik cefotaxime dan ceftriaxone. Untuk kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah pasien tanpa jaminan kesehatan BPJS, meninggal atau pulang paksa, mengalami pergantian antibiotik CAP, komorbid disertai penyakit infeksi yang lain, resisten terhadap ceftriaxone atau cefotaxime, serta data yang tidak lengkap. Adapun karakteristik subjek penelitian ini, karakteristik pada pasien CAP yang diamati pada penelitian ini adalah usia, jenis kelamin, jaminan pembiayaan, jenis kamar rawat inap, dan lama rawat inap. Distribusi pasien rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mempawah periode September sampai November 2022 disajikan pada tabel. Dan untuk parameter outcome yang digunakan pada penelitian ini adalah outcome klinik yang melibatkan seluruh pasien CAP yang dirawat di rumah sakit pada periode September hingga November 2022 dengan menggunakan antibiotik cefotaxime dan ceftriaxone dengan membandingkan efektivitas biaya yang diukur dengan total biaya, proporsi pasien yang berhasil didiagnosis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Welly Junifer. Baiklah, di sini ada penetapan perspektif. Perspektif ada sudut pandang mana yang diambil peneliti dalam melakukan evaluasi farmakoekonomi. Perspektif analisis terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perspektif pasien, yaitu pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan dengan biaya yang murah. Yang kedua, di sini ada perspektif penyediaan pelayanan kesehatan, yaitu menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan masyarakat. Yang ketiga, di sini ada perspektif pembayar atau perusahaan asuransi, yaitu membayarkan biaya yang terkait dengan pelayanan kesehatan yang digunakan peserta asuransi selama pelayanan kesehatan yang digunakan peserta termasuk dalam tanggungan perusahaan bersangkutan. Menyusun program pelayanan kesehatan yang lebih efektif sehingga nantinya dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Dan yang keempat di sini ada perspektif masyarakat, yaitu masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan untuk mencegah terjangkitnya berbagai penyakit seperti program pencegahan penyakit dengan imunisasi atau ANI 2007. Baiklah, di sini ada komponen biaya. Yang pertama di sini ada biaya medis langsung, yaitu direct medical cost, yaitu adalah biaya yang harus dibayarkan untuk pelayanan kesehatan. Biaya ini meliputi biaya pengobatan, tenaga medis, biaya tes laboratorium, dan biaya pemantauan efektivitas dan efek samping. Dan kedua di sini ada media medis tidak langsung atau direct non-medical cost, adalah biaya yang harus dikeluarkan secara langsung yang tidak terkait langsung dengan pembelian produk atau jasa pelayanan kesehatan. Biaya yang termasuk di dalamnya adalah biaya transportasi dari dan ke rumah sakit, makanan untuk keluarga pasien. Dan di sini yang ketiga yaitu ada biaya tidak langsung atau indirect cost,
Di sini pengertiannya adalah biaya dapat mengurangi produktivitas pasien maupun keluarga, kehilangan pendapatan karena tidak biasa bekerja akibat sakit, kehilangan waktu. Di sini yang keempat ada biaya tidak teraba atau intangible cost, yaitu adalah biaya yang berhubungan dengan rasa sakit pasien dan penderitanya, khawatir terkekan efeknya pada kualitas hidup. Kategori ini tidak bisa diukur dalam mata uang namun sangat penting bagi pasien maupun dokter. Baiklah, di sini ada analisis farmakoekonomi. Penetapan dilakukan dengan menggunakan metode cost effectiveness analysis, yaitu analisis efektivitas biaya. Dengan di sini juga ada harga ESER yang diperoleh dari rata-rata biaya total terapi dibanding persen efektivitas terapi. ESER atau rupiah sama dibagi dengan efektivitas terapi atau persen. Pada saat membandingkan dua macam obat, biayanya digunakan pengukuran dari rasio harga Average Cost Effectiveness Ratio atau ASER yang dihitung berdasarkan rasio biaya dan efektivitas terapi pada kedua kelompok terapi. Baiklah, di sini saya sekian dan saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, dilanjutkan dengan saya, yaitu pada analisis statistik. Data yang sudah diolah kemudian akan dilakukan analisis secara bertahap sesuai tujuan penelitian, meliputi. Yang pertama ada analisis univariat. Analisa univariat adalah analisa yang akan menggambarkan setiap variabel, termasuk pada variabel independen dan variabel dependen, dengan menggunakan distribusi frekuensi dan proporsi. Sehingga akan tergambar fenomena yang berhubungan dengan variabel yang diteliti, meliputi, yaitu melihat gambaran pada pasien penyakit pneumonia yang sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Mempawah. Data dianalisa secara deskriptif atau univariat dengan menggunakan distribusi frekuensi dan persentase, yaitu P sama dengan F per N dikali 100%. Selanjutnya ada analisa komparatif numerik. Analisis komparatif numerik dalam penelitian ini akan menggunakan uji Mann-Whitney, karena pada data yang digunakan mengetahui apakah ada perbedaan nyata antara rata-rata dua populasi yang distribusinya sama melalui dua sampel independen yang diambil dari kedua populasi. Uji ini merupakan uji yang digunakan untuk menguji dua sampel independen atau two independent sample test dengan bentuk data ordinal. Baiklah, kepada kelompok yang lainnya, apabila terdapat pertanyaan, boleh disampaikan pada forum diskusi yang akan kita laksanakan pada Kamis depan. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, mungkin sampai sini vlog yang dapat kami sampaikan. Thanks for attention dan terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Saya selaku moderator dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.